Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 RBL Generator Sederhana. Dengan perkenalkan, saya Axel Tagalung sebagai ketua kelompok dan anggota saya. Saya Farel Arhagandi Radesuta dengan NIM 1234168. Saya Yohana Yudora Wisista dengan NIM 123410054. Saya dengan Jam Fadia Putri Hamidi dengan NIM 123160051. Saya Muhammad Najatullah Amir Hakim dengan NIM 123410081. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya. Bunyi hukum Faraday ke-1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Bunyi hukum Faraday kedua. Massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapatkan julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia berkontribusi pada bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Penemuan utamanya termasuk induksi elektromagnetik, magnetisme, dan elektrolisis. Persamaan hukum Faraday. Hukum Faraday pertama, W sama dengan E dikali I dikali T per F, di mana W merupakan massa zat, E merupakan bobot ekivalen, I merupakan arus dalam ampere, T adalah waktu dalam satuan detik, F merupakan tetapan Faraday. Hukum Faraday kedua, W1 per E1 sama dengan W2 per E2, di mana W1 merupakan massa zat pertama, W2 merupakan massa zat kedua, E1 merupakan bobot ekivalen pertama dan E2 merupakan bobot ekivalen kedua. Penerapannya pada kehidupan sehari-hari, yang pertama ada transformator, yang kedua pemeriksaan keamanan di bandara, dan ketiga generator. Penerapan hukum Faraday pada generator sederhana. 1. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan ditimbulkan gaya garis listrik yang mempunyai satuan volt. 2. Prinsipnya adalah memanfaatkan energi gerak sesuai hukum Faraday, yaitu jika terjadi perubahan medan magnet yang terhubung ke suatu kawat loop tertutup, maka akan menimbulkan gaya gerak listrik. Yang dimaksud dengan gaya gerak listrik adalah gaya yang biasa menggerakkan elektron atau dengan kata lain adalah arus listrik. Dalam konstruksinya, medan magnet yang dimasuk dipasangkan sedemikian rupa sehingga ketika terjadi gerakan atau putaran di antara celah kutub utara selatan akan menghasilkan induksi listrik. 3. Induksi elektromagnetik ini merupakan dasar dari prinsip kerja dinamo atau generator pada peralatan listrik lainnya, misalnya transformator. Secara umum, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet.
Langkah-langkah dalam merakit alat percobaan sebagai berikut. Yang pertama, potong bagian bawah botol dengan menggunakan pisau atau gunting. Lubangi bagian sisi depan dan belakang botol dengan menggunakan gunting seperti pada video. Usahakan untuk melubangi botol secara lurus dengan ukuran yang sesuai dengan batang besi atau stik besi yang kita gunakan. Yang kedua, siapkan kawat tembaga dan masukkan batang besi tadi ke lubang yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya yaitu lilitkan kawat tembaga di sekitar bagian botol serta sekitar batang besi. Usahakan untuk melilitkan dengan memutar sehingga bagian sekitar batang besi tertutup oleh lilitan kawat tembaga. Lakukan hingga lilitan memenuhi bagian sekitar batang besi. Siapkan magnet dan tempelkan magnet tersebut di bagian dalam botol dan bagian tengah batang besi seperti pada video. Pastikan agar magnet tidak berubah posisi saat diputar nantinya. Langkah terakhir yaitu menyambungkan ujung kawat dengan lampu LED. Sambungkan dengan benar dan rapih agar arus listrik bisa menghidupi lampu. Alat sudah bisa digunakan. Oke. Berikutnya ialah kelebihannya. Yang pertama, tidak menggunakan baterai dalam pengaplikasiannya. Yang kedua, desain yang sederhana sehingga mudah dalam pengaplikasiannya. Dan yang ketiga ialah mudah dihasilkan dengan mesin dengan efisiensi tinggi dan perawatan yang rendah. Selanjutnya ialah kekurangannya. Yang pertama ialah daya listrik yang masuk sangat sedikit, jadi lampu cepat padam. Yang kedua, harus memiliki usaha yang besar untuk memutarnya. Dan yang terakhir ialah desain yang kurang menarik serta lama dalam proses perakitan. Saran, yang pertama menggunakan magnet lebih banyak sehingga tegangan yang dihasilkan juga sama besarnya. Yang kedua, menggunakan kawat tembaga yang panjang sehingga lilitan semakin banyak dan hasilnya semakin maksimal. Kesimpulan, hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan flux magnetik dalam suatu kumparan dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Dalam generator sederhana, hukum Faraday digunakan untuk menghasilkan arus listrik melalui perubahan flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet yang bergerak. Percobaan ini membandingkan pengaruh jarak medan magnet terhadap lilitan pada generator sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa jarak medan magnet yang lebih dekat terhadap lilitan menghasilkan GGL induksi yang lebih besar, sehingga meningkatkan efisiensi generator. Dengan demikian, ini menunjukkan pentingnya penggunaan hukum Faraday dalam desain generator sederhana dan aplikasinya dalam berbagai bidang teknologi. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.